Bagi saya hakikat hidup itu adalah memang melewati masalah demi masalah. Tapi sesungguhnya kalau hidup tanpa masalah itu, hidup itu kurang berarti. Ya. Buat orang-orang sukses, masalah itu seringkali melahirkan kekuatan baru. Karena Tuhan nggak pernah mau menyakiti anak-anaknya. Tuhan apalagi paling tidak mau melihat anak-anaknya saling menyakiti. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beberapa minggu terakhir kita tahu bahwa berita virus corona ini semakin lama semakin mengkhawatirkan. Sehingga saya mau memberikan tips-tips bagaimana supaya kita semua bisa lebih terhindar dari resiko tertular virus corona. Pertama, kalian saya himbau untuk setiap pagi sebelum bekerja sesudah makan minum multivitamin. Kedua, kalian hindari bekerja lembur untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Ketiga, sesampainya di tempat kerja sebelum kalian masuk, cuci tangan kalian dengan sabun di toilet terdekat. Kalau tidak keburu, kita sudah menyediakan hand sanitizer di tempat dekat meja absensi, silakan pakai. Hand sanitizer itu pun akan kita letakkan di setiap meja kasir, yang mana setiap customer bisa juga memakainya, baik customer itu membeli atau tidak membeli. Kita siapkan gratis. Bahkan jika customer itu ingin membawa pulang, kita juga persilakan. Betul ya, Andi ya? Oke. Lalu tata cara untuk setiap karyawan yang masuk, saya tegaskan di sini, jika di antara kalian ada yang merasa kurang enak badan, mungkin batuk, pilek, atau bahkan demam, kalian tidak perlu masuk kerja. Karena apa? Bukannya kita intimidasi karyawan yang seperti itu sebagai suspek corona, tidak sama sekali, tetapi kalian juga harus menjaga kesehatan diri kalian masing-masing untuk keselamatan keluarga di rumah. Kalian sesakit sedikit apapun, kalau kalian paksakan bekerja pada saat ini, tidak akan membuat kalian lebih sembuh. Dan juga saya minta, jikalau ada teman-teman yang mungkin melihat rekan SPG yang sakit, tolong dilaporkan ya kepada supervisor terdekat, karena kita harus meminta orang yang seperti itu untuk pulang dan beristirahat di rumah. Penyebaran virus corona ini terutama adalah melalui air liur yang keluar dari orang yang berbicara. Jadi orang berbicara suka keluar, karena suka nyemprot-nyemprot ya, kita nggak lihat ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu ya sampai di meja atau di mana atau kena ke muka. Itu penyebaran lewat air liur. Virus ini tidak memiliki sayap, virus ini tidak memiliki kaki, virus ini harus memiliki media untuk bisa berpindah. Sehingga saya baca di World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, orang yang sehat itu tidak perlu memakai masker medis seperti yang kita lihat orang sekarang kebanyakan kepada panik masker medis habis di mana. Masker medis itu memiliki celah di sampingnya. Masker medis itu justru dipergunakan oleh para pekerja medis yang mengobati pasien, dan memang dibutuhkan oleh orang yang sudah terkena atau dia terkena batuk flu. Supaya apa? Supaya pada saat dia batuk, air liur tidak keluar tapi tertahan oleh masker itu. Satu-satunya fungsi masker untuk orang yang tidak kena sakit adalah masker itu bisa mencegah tangan orang tersebut memegang wajahnya sendiri. Karena sekarang sarana penularan yang paling efektif adalah dari tangan kita ke wajah kita. Sehingga saya kemarin berpikir lebih baik saya memakai masker motor ini ya. Saya pakai minimal, andai kata saya mau garuk-garuk hidung nggak kena jadinya. Itu umpama kata tangan saya memegang sesuatu yang udah ada virusnya, itu yang bisa melindungi kita. Itu pun ingat, kita pada saat mencopot sama memasang masker itu, yang betul adalah kita pegang ini, copotnya pun begini. Kita jangan pegang ininya, karena kalau kita pegang ininya ya percuma juga, nanti kita lupa, kita kena tangan, kena wajah lagi ya. Dan harus dicuci setiap hari. Masker ini nanti saya rencana kita akan jual dengan harga yang sangat murah,
Kalau nanti ada pedagang kaki lima menjual murah dari kita, kasih tahu ke Pak Andi, kita akan jual lebih murah lagi. Karena tujuannya memang kita bukan buat cari untung, tetapi untuk orang yang supaya tidak panik membeli masker yang harus N95, harus apa. Yang kasihan adalah pekerja-pekerja medis yang sebetulnya membutuhkan masker. Itu sebetulnya mereka yang butuh, karena mereka bekerja dengan orang yang positif atau sangat diduga tertular oleh virus corona. Untuk tata cara batuk, karena memang kita kan batuk tanpa diduga, ya kan? Atau suka bantis tanpa diduga. Kita harus membiasakan diri kalau batuk, tutuplah dengan siku kita, seperti itu. Atau langsung. Itu sudah saya praktekkan secara pribadi sudah sangat lama, karena bagi saya itu ada suatu sudah sewajarnya. Tetapi banyak orang tidak menyadari, mereka batuk seenaknya. Andai kata nanti ada customer yang batuk seperti itu, kita siapkan tisu di meja kasir masing-masing, atau SPG boleh membawa tisu, tawarkan ke dia tisu, Bu, Pak, nanti mohon kalau batuk ditutup saja pakai tisu ini dan langsung dibuang. Pastikan tempat sampah di mana, dikasih tahu langsung. Jangan khawatir customer memarahi kita. Itu urusan nomor 10. Urusan nomor 1 adalah bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita supaya bersih dan lebih aman daripada penyebaran virus yang bisa membunuh banyak orang. Satu hal yang saya lihat menarik adalah bencana ini merupakan orang tentang permusuhan. Ini sangat menarik. Beberapa hari lalu saya membaca artikel bahwa Perdana Menteri Palestina Mohammad Istaye menyatakan bahwa Palestina dan Israel sekarang saling bahu-membahu bekerja sama dalam mencegah penyebaran virus corona. Bahkan Israel mengklaim bahwa mereka memasok peralatan medis modern di rumah sakit di tepi barat dan jalur Gaza. Ini membuat satu saling bantu-membantu, dan ini sudah lihat gejalanya. Jadi saya lihat mungkin ini ada kekuatan baru dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dan jika kita melihat ada orang yang malah memakai isu virus corona ini untuk membenci satu sama lain, jangan percaya, karena penyebaran virus corona ini sudah terjadi pada setiap suku, setiap agama, setiap ras, setiap golongan. Seperti yang saya katakan dari awal, hakikat hidup adalah memang melewati masalah demi masalah. Tanpa masalah, kehidupan menjadi kurang berarti. Tapi orang-orang sukses akan bisa menjadikan setiap masalah kekuatan baru untuk bagaimana melewatinya. Karena Tuhan tidak pernah mau menyakiti anak-anaknya, apalagi melihat anak-anaknya menyakiti satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan memberkati.